Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita berduka atas wafatnya Habib ulama juga, Sayyid Sagaf bin Muhammad Al-Jufri. Beliau ini ketua utama Al-Khairat di Sulawesi Tengah. Tetapi sangat disayangkan, di tengah kabar duka semacam itu, ada salah satu pemuda di sana yang mengucapkan atau menuliskan kalimat yang sangat tidak sopan. Bahasanya adalah seolah-olah berbahagia, syukur sudah wafat dedengkot sufi gitu. Jadi menarasikan bahasa-bahasa yang merendahkan Habib tersebut, berbahagia atas kematiannya atau wafatnya beliau. Kemudian orang yang mencintai Habib ini jelas tidak terima. Maka terjadilah insiden, pemuda itu ditangkap polisi, tetapi entah apa yang terjadi, akhirnya sampai terjadi pemukulan, sampai-sampai si pemuda itu bawa belur seperti yang Anda lihat mukanya di sebelah ini. Yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwasannya memang orang itu harus berhati-hati di dalam menulis, juga di dalam berkata. Menulis dan berkata itu sama. Dalam kitab Is'adur Rafiq menukil apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Bidayah. Innal kolama ahadul lisanaini. Sesungguhnya tulisan itu adalah satu di antara dua lisan. Jadi lisan dengan tulisan itu dianggap sama. Jadi lisan itu ada dua. Ada lisan yang berbentuk alat untuk mengucapkan, ada lisan berbentuk alat untuk menulis, yaitu kolam. Maka kelanjutannya fahfathu mimma yajibu hifduhu anhu. Maka jagalah tulisan itu atau kolam atau pen itu, jangan sampai menuliskan hal-hal yang tidak boleh diucapkan. Jadi sama, menulis mengucapkan itu sama. Kalau dalam keadaan lain itu Al-kitabatu tanzilu manzilatal kalam. Tulisan dan ucapan itu sama. Jadi orang harus menjaga ucapannya, artinya juga kalau dalam bermedsos menjaga komentarnya. Kan hanya dari sebuah komentar saja. Misalnya ada orang bilang, kan hanya komentar saja. Bukan soal hanya komentarnya, tapi konten dari komentarnya. Bagaimana mungkin seorang Habib ulama, ketua organisasi besar, ketua utama bahkan, disyukuri karena meninggal, itu kan melecehkan sekali kan. Seolah-olah itu adalah keburukan dan disyukuri sudah hilang satu keburukan gitu. Ya kalau masalah tidak suka dengan sufi silahkan, tapi tidak perlu tunjukkan kebencian kepada publik. Kenapa? Karena itu akan memicu hal yang tidak baik. Dan terjadi, buktinya kan apa yang terjadi. Memang sangat penting. Menjaga lisan itu sangat penting. Bahkan sampai ada sebuah syair, ada dalam kitab Nahjus Sa'adah karya Imam Al-Mahmudi, yang bicara tentang pentingnya diam gitu. Al-hilmu zayyinun was-sukutu salamatun. Berbuat dermawan atau sering mengasihi orang itu adalah perhiasan. Artinya sesuatu yang indah gitu. Was-sukutu salamatun. Dan diam itu adalah pangkal keselamatan. Fa'idha natokta atau fa'in natokta falatakun mukatsiron atau falatakun miksaron. Maka kalau kamu ngomong jangan berlebih-lebih gitu. Jaga gitu. Jangan kita mencela orang di depan publik gitu ya. Kenapa? Karena kalau bahasa Indonesia yang ngomong itu mulutmu harimaumu gitu. Ada lagi di bawah sayanya itu, innamas salimu man aljama fahu bilijami. Sesungguhnya orang yang selamat itu hanyalah orang yang bisa membelenggu mulutnya itu dengan rantai. Maksudnya dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga tulisannya, dia bisa menjaga jempolnya. Nggak sembarangan nulis, kan sudah banyak malapetaka terjadi karena sebuah ucapan. Ada lagi syair di situ, mittah bida isukuti khairun laka min da'il kalam. Misalnya kamu celaka karena diam,
itu jauh lebih baik dari kamu celaka karena ngomong. Sekarang bagaimana logikanya? Orang celaka karena diam, mungkin dia seharusnya minta tolong, tapi dia diam tidak minta tolong, akhirnya celaka. Hanya dia yang rugi, tapi orang celaka karena omongan, pasti omongannya itu buruk dan mengimbas ke orang lain. Kamu misalnya ngomong sesuatu yang salah, lalu kamu celaka digebukin orang, itu yang celaka bukan cuma kamu, tetapi orang-orang yang terhasut dengan omongan kamu juga celaka, juga terjerumus, bahkan ada permusuhan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi hanya karena sebuah ucapan. Bahasa yang umum itu, melesetnya lidah itu lebih bahaya dari terpelesetnya kaki itu. Kalau terpelesetnya kaki mungkin nggak sampai mati, tapi kalau kamu terpeleset lidah di depan publik, orang menjadi banyak bermusuhan gara-gara ucapan itu. Jangan main-main, ucapan itu jangan main-main. Jangan main-main. Jangan biasakan menyampaikan hal-hal yang potensinya itu menyakiti banyak orang. Kalau urusan personal, ya mungkin masih dimaklumi lah, dua orang saling memaki ya silahkan. Walaupun menurut saya, mohon maaf, tetap keliru kalau harus ada menghakimi sendiri. Ya tidak boleh lah. Gitu. Ya mungkin itu luapan emosi saja. Kenapa? Karena begini. Menghina Habib itu memang sesuatu yang buruk lah. Jelek, bau lah, anggap seperti tai lah atau seperti berak lah. Tetapi menghakiminya itu juga bukan hal yang baik. Jadi itu anggaplah memang tidak seburuk tai, tapi juga tidak bagus. Ya anggap seperti kencing lah. Jadi kalau berak dan kencing itu memang seringkali berbarengan, seringkali berdampingan gitu. Seringkali kita menghadapi hal yang buruk itu, walaupun niatnya mencegah, tetapi sikap kita itu juga tidak baik gitu. Ya termasuk seperti itu. Tidak boleh main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya untungnya tidak sampai mati ya, hanya luka-luka karena mungkin pengaman di situ, pihak kepolisian di situ sigap ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kita menyikapi hal yang buruk itu dengan sesuatu yang buruk juga gitu. Apalagi lebih buruk. Tapi kalau sama persis itu namanya sudah pernah saya bilang intisar ya, lain lagi ya. Misalnya dihina dengan cara menghina itu berbeda. Artinya sikap seperti itu juga tidak bisa kita benarkan atas nama apapun gitu. Main hakim sendiri itu tidak bisa. Itu juga melanggar konstitusi, juga melanggar aturan dalam norma negara kita. Jadi mari kita memilih sikap yang terbaik. Ya yang paling bagus itu idfa billati hiya ahsan. Keburukan kita balas dengan kebaikan. Tetapi kalau tidak sanggup, maka batasannya adalah la yujawizu al-hadda. Tidak boleh melampaui kejahatan yang diterimanya. Semoga ada manfaatnya. Menjaga lisan itu adalah hal yang sangat penting. Banyak bicara maksudnya itu bukan ngomong terus, bukan. Tetapi pembicaraannya itu buruk. Konotasinya banyak bicara itu bicara yang buruk. Kalau semua orang yang bicaranya banyak dianggap buruk, bagaimana dengan penceramah? Bagaimana dengan ilmuwan yang bicara itu nggak berhenti-berhenti? Bagaimana dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad kan bicara terus. Itu bicaranya banyak artinya bermanfaat. Tapi kalau banyak bicara, kita sudah paham. Omong kosong, mungkin mencela orang, mungkin memfitnah saja, mungkin menghasut. Tetapi kalau orang taklim, orang mengajari, ya itu tidak disebut banyak bicara, tetapi disebut pembicaranya banyak dan bermanfaat. Ya tentang saya kamu masukkan yang mana silahkan ya. Wallahu yahkumu bainana, ya biarlah Allah yang hukumi di antara kita ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.